Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fik. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran ilmu hukum. Yang pertama akan dijelaskan adalah aliran hukum alam, yang kedua aliran hukum positivisme, yang ketiga aliran hukum utilitarianisme. Baik, kita lanjut. Hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tersebut tetap menjadi sebuah karya yang berharga untuk dikaji ulang secara terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan hadir kembali dalam bentuk yang berbeda. Hukum alam menurut Profesor Dr. Abdullah Sulaiman, hukum alam atau naturage atau ius naturalis adalah hukum yang berlaku abadi, berlaku dimanapun pada zaman apapun. Lalu menurut Profesor Subekti dan Citro Sudibyo, hukum alam adalah hukum yang oleh setengah orang dipahami dan dipelajari sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang semutlak-mutlaknya kepada umat manusia. Hukum alam terbagi dua, yaitu irasional dan rasional. Hukum alam irasional adalah hukum yang berlaku universal dan abadi, itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Lalu, hukum alam rasional yaitu sumber hukum yang universal dan abadi, itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum irasional diantaranya yang pertama adalah Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Ada 4 macam hukum, yaitu atau 1 lex aeterna, yaitu hukum rahasia Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lalu yang kedua lex divina, yaitu hukum rahasia Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang keempat lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Baik, itu pendukung aliran hukum yang pertama. Lalu yang kedua, menurut John Wycliffe tahun 1320 sampai 1384, kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara, sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama saja derajatnya di mata Tuhan. Yang ketiga, John Salisbury tahun 1115 sampai 1180. Jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita menuju ke pendukung aliran hukum rasional. Yang pertama adalah Hugo de Groot atau Grotius. Menurutnya sumber hukum adalah rasio manusia. Lalu yang kedua, Samuel van der Voort. Hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia. Yang ketiga, Christian Thomasius. Manusia hidup dengan berbagai macam naluri bertentangan satu dengan yang lainnya. Baik, kita menuju yang nomor selanjutnya, itu terkait hukum positif. Hukum positivisme memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan itu adalah hukum. Hukum positif terbagi dua,
Yang pertama adalah aliran hukum positif analitis atau Analytical Jurisprudence, pelopornya adalah John Austin. Yang kedua adalah aliran hukum murni atau Rein Restker, pelopornya adalah Hans Kelsen. Aliran hukum positif analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur pemerintah itu. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Ia menyatakan bahwa hukum dan perintah lainnya berjalan dari atasan atau superior dan mengikat untuk mewajibkan bawahannya inferior, dan pihak superior yang menentukan apa yang boleh dan diperbolehkan, dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk menaatinya. Superior mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil ataupun sebaliknya. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia kemudian dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang sebenarnya atau hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya. Hukum sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu perintah atau command, sanksi atau sanction, kewajiban atau dati, dan kedaulatan, sovereignty. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Contohnya peraturan dari suatu organisasi olahraga misalnya. Lalu kita lanjut kepada aliran hukum murni. Hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu solen kategori, namun yang digunakan adalah hukum positif atau ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk atau forma, bukan isi atau materia, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada. Lalu, pendukung aliran hukum utilitarianisme. Dikutip dari buku Utilitarianisme karya John Stuart Mill, utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya tindakan itu menghasilkan setidaknya sebanyak kebaikan, utilitas atau kemanfaatan atau kegunaan bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan orang tersebut. Bahwa utilitarianisme merupakan teori moral. Utilitarianisme bukanlah persoalan filsafat, tetapi merupakan pendekatan problematis terhadap filsafat moral yang selalu menarik. Utilitarianisme berurusan dengan sesuatu yang diragukan lagi penting dalam kehidupan manusia, yaitu meningkatkan kebahagiaan. Gagasan sentral utilitarianisme adalah bahwa moralitas dan politik harus terpusat berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan. Nah, itu teman-teman atau sahabat-sahabat yang saya sampaikan sedikit terkait mengenai aliran-aliran dalam ilmu hukum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.